Ini lokal serumnya, dan aku pas pertama kali denger serum ini aku cukup langsung penasaran. Terus habis itu aku kayak yakin ini bisa sebagus yang dikatakan orang. Halo, kenalin nama aku Cathlyn Putri dan selamat datang ke channel aku. Sesuai dengan judulnya, hari ini aku mau bagiin ke kalian my skincare routine, and I have an oily acne prone skin. Jadi mungkin buat kalian yang punya kulit serupa dengan aku, yuk kita sama-sama tonton. Kalian bakal lihat skincare apa aja yang aku bakal pakai. Oke, let's go. Oke, jadi pertama-tama aku juga mau jelasin ke kalian kalau misalnya masalah per skincare ini masalah cocok-cocokan dengan muka orang. Jadi tiap muka itu berbeda, mungkin ada suatu bahan yang cocok di aku tapi di kalian nggak cocok, atau mungkin ada bahan lain yang aku nggak cocok tapi kalian cocok. Jadi kalian juga sebenarnya harus berani untuk coba-coba. Tapi mungkin semoga skincare yang aku bagiin hari ini tuh bisa memberikan sedikit kayak gambaran untuk kalian-kalian yang baru memulai dalam dunia per skincare. Oke, jadi kita langsung masuk. Yang pertama itu adalah cleanser. Ini cleanser pencuci muka yang paling sering aku pakai. Ini low pH Good Morning Gel Cleanser dari COSRX. Bentuknya itu gel bening, gak ada warnanya gitu, dan baunya itu sebenarnya kayak little bit tea tree. Dan aku sebenarnya sudah pakai cleanser ini sudah kayak bertahun-tahun, probably almost 3 years. Jadi ini baru aku buka kayak kemarin, baru aja aku ganti botol. Ini mungkin probably my 5th atau 4, 5, aku lupa sih ini botol keempat atau botol kelima. Tapi aku udah cinta mati banget ini, dan kan mungkin sudah banyak dengar tentang ini. Dan sebenarnya cleanser ini cocok buat all skin type, nggak cuma buat oily skin tapi juga buat dry skin. Ini tidak mengeringkan muka kalian, jadi kayak setelah kalian cuci muka pakai ini nggak harus cepet-cepet untuk dikasihin moisturizer kayak gitu. Oke, next one itu adalah toner. Jadi kalau misalnya toner sebenarnya ganti-ganti, tapi ya sebenarnya karena menurut aku toner itu cuma sekedar untuk membantu aku membersihkan sisa-sisa make up atau debu gitu. Dan lately aku pakai dari Innisfree Bisa Trouble Skin ini. Botolnya warna biru muda kayak gini. Terus teksturnya dia tuh sangat cair, jadi kalau misalnya kalian lihat ini sangat cair kayak air, warna bening. Terus habis itu dia include Bisa seed oil dan salicylic acid. Dan buat kalian yang acne prone atau oily skin, kalian pasti udah sangat sering mendengar tentang salicylic acid. Itu ada include di sini, tapi sebenarnya menurut aku toner ini nggak benar-benar membantu aku sampai bisa mengkontrol acne-ku, tapi dia nggak buat aku breakout, jadi aku tetap happy aja dengan toner ini. Dan aku makainya kalau misalnya pagi, aku itu pakai langsung, aku tuang ke tangan secukupnya. Terus habis itu aku langsung kayak tepokin ke muka aku perlahan-lahan. Terus kalau misalnya buat malam, baru aku tuangin ke kapas. Kenapa? Karena kalau pagi biasanya aku kayak buru-buru, kayak males rempong-rempong untuk ngambil kapas, terus kayak harus tuang kapas kayak gitu-gitu sih. But anyway, ya kalian bisa terserah bebas mau pakai kapas atau pakai tangan. Next, habis dari toner, aku bakal langsung pakai ke serum. Dan kalau misalnya buat pagi hari, aku pakai serum ini. Ini dari Innisfree Brightening Pore Serum Jeju Halebong Daily Skin Bright. Jadi basically, the serum ini tuh buat brightening. Jadi aku sih sebenarnya menduga kalau misalnya ini ada vitamin C-nya. Jadi mungkin buat kalian yang agak sensitif dengan vitamin C mungkin berhati-hati. But aku sebenarnya udah pakai serum ini cukup lama, dari awal tahun gitu, dan aku bahkan udah pakai ini sebelum dia launch di Indonesia. Jadi setahu aku ini tuh baru launch kayak 1 bulan 2 bulan belakangan, tapi aku udah pakai dari bulan Februari. Nah, ini serum pagi hari aku, tapi kalau misalnya malam hari aku punya serum yang lain berbeda. Ini lokal serumnya, dan aku pas pertama kali denger serum ini aku cukup langsung penasaran. Terus habis itu aku kayak yakin ini bisa sebagus yang dikatakan orang atau gimana. Tapi aku langsung coba 2 serum dari brand ini, brand lokal, dan ternyata aku nggak kecewa sama sekali dengan serum ini. Jadi brand lokal itu adalah something, jadi tulisannya itu something kayak ini. Nah, ini aku ada yang hyaluronic B5 dan niacinamide moisture bead serum. Jadi dia 2 serum yang aku pakai. Yang niacinamide itu dia lebih kental,
jadi teksturnya lebih kental. Kalau yang hyaluronic acid ini teksturnya tuh lebih cair kayak gitu. Dan sebenarnya yang niacinamide ini udah botol kedua aku. Pertama aku beli botolnya itu sama kecil kayak gini. Ini yang 20 ml, terus yang ini aku udah botol kedua aku 40 ml, dan ini pas di combo ini tuh kayak cinta mati aku. Sebenarnya kalau misalnya yang niacinamide ini kan ya kalian juga tahu kalau misalnya aku udah pernah bahas sih sebenarnya di IGTV aku. Jadi kalau kalian yang belum follow Instagram aku, silahkan di follow Instagramku. Niacinamide ini sangat bagus buat orang yang punya oily skin dan acne prone skin. Dia juga bisa kontrol sebum, juga bisa untuk mencerahkan kulit. Dan kalau misalnya yang hyaluronic acid ini buat moisture or skin. Jadi kalau misalnya aku pakai ini malam-malam, pagi, muka aku tuh bakal kayak ciling glowing gitu. Jadi aku seneng banget pakai ini, dan dia relatif murah gitu harganya, menurutku murah banget. Ini brand lokal. Untuk serum yang menghasilkan bagus ini wah, mungkin aku nggak akan mengganti kedua serum ini untuk cukup lama. Nah selanjutnya ini tuh cuma kayak spot treatment, nggak selalu aku pakai setiap hari, sebenarnya tergantung. Kadang aku campur sama serum ini tadi. Ini dari Innisfree Brightening Pore Spot Treatment. Jadi dia ini ada seriesnya. Jadi pas aku di Korea itu aku beli langsung dapat serum ini, terus ini, dan juga beberapa yang lain. Tapi aku cuma baru pakai dua ini. Dan biasanya tuh aku pakai ini tuh kadang langsung aku totalin, tapi mostly tuh aku pakainya aku campur gitu. Jadi kalau misalnya di Innisfree sendiri dia tuh juga menyarankan untuk mencampur ini, jadi hasilnya itu bisa langsung lebih baik kayak gitu. Next aku mau masuk ke moisturizer. Ini moisturizer udah aku pakai mungkin sekitar 1,5 tahun lebih kayak gitu. Moisturizer ini itu dari brandnya US, Clinique. Ini Clinique ID yang hydrating jelly. Jadi basically dia jelly. Kalau misalnya kalian lihat ini setengah kayak air gel, jadi kayak jelly gitu. Dan yang di tengah biru-birunya itu sebenarnya dia itu kayak activating serum kayak gitu. Jadi kayak bahan aktifnya. Yang biru ini buat pores, kalau aku nggak salah buat pores. Tapi menurut aku sih sebenarnya dia nggak terlalu ngaruh gitu. Aku memang suka sama jelly-nya, tapi kalau menurut aku serumnya sendiri nggak terlalu ngaruh. Jadi mungkin kalau ini habis, by the way ini botol kedua aku. Jadi kayak mungkin kalau ini habis aku mungkin akan beli cuma yang jelly-nya aja. Kalau misalnya harganya cukup ngecek, karena menurut aku beda ya kayak sekitar 50 sampai 100, aku lupa sih. Tapi mungkin kalau harganya sama ya aku nggak masalah kalau ada activating serumnya kayak gitu. Ya ini bahannya cepat nyerap, jadi aku suka gitu, nggak rempong harus keringin kayak gitu. Lanjut ke selanjutnya adalah eye cream. Ya sebenarnya cukup rempong kalau pakai, itu cukup banyak skincare sebenarnya. Tapi ya ini aku baru pakai sebenarnya tahun ini. Ini dari Innisfree lagi, Jeju Orchid Eye Cream. Ya ini tulisannya udah kayak bocel-bocel gitu guys. But anyway ini ada mininya, lucu pol. Aku beli ini tuh pas aku lagi di Korea. Terus dia tuh kayak Innisfree collab sama Mickey Mini kayak gitu. Jadi ada banyak gitu, dan ini salah satu yang aku beli. Teksturnya dia tuh ya kayak krim putih biasa gitu. By the way ini udah kayak mulai bolong, dan aku bangga karena aku gak pernah ngabisin eye cream sebanyak ini sebenarnya. Jadi ya aku cuma pakai biasa beberapa dot gitu di bawah mata aku, terus aku juga langsung taruh di atas gitu di kelopak, terus habis aku ratain. Kadang aku pakai alat apa sih namanya, ya pakai alat itu lah, apa, face roller. Aku pakai face roller, terus habis itu ya ini sebenarnya nggak aku bilang kayak benar-benar menghilangkan bawah mata atau kantong mataku, but it helps anyway, so I keep using this thing. Nah, setelah agak rempong-rempong dengan banyak tumpukan skincare juga, aku nggak boleh lupa dengan bibir aku. Karena aku orangnya tipikal yang nggak bisa beraktivitas atau nggak bisa tidur tanpa lip balm kayak gitu. Jadi, kalau misalnya siang hari, aku pakai lip balm ini dari Bioderma, Autoderm Stick Leverage. Ya nggak tahu sih gimana bacanya, tapi ini sebenarnya yang beliin aku itu sepupu aku pas aku di Korea, dan thank you so much guys because this is a life saver. Bentuknya dia tuh kayak gini, jadi stick putih, kalau dipakai itu warnanya bening. Dan kenapa aku bisa cinta mati sama produk ini itu karena selama ini kalau aku pakai lip balm yang bentuknya stick kayak gini itu
setelah kayak lip balm itu menghilang, dia akan membuat kayak garis bibirku tuh kayak ada satu garis lurus red warna putih atau kayak warna sesuai dengan lip balmnya. Jadi kalau misalnya aku kayak timpa dengan lipstick atau lip product lainnya itu bakal jadi gilanya gitu. Jadi kalau misalnya aku pakai ini, dia itu meskipun sudah hilang lip balmnya, dia tuh nggak akan bentuk garis putih atau garis apapun yang aneh di bibir aku. Jadi aku kayak ini cinta mati banget, dan dia memang moisturizing banget gitu guys. Nah itu kan kalau misalnya buat aku siang hari dan malam hari. Tapi kalau untuk malam hari aku pakai dari Laneige Lip Mask. Ini kalian semua juga pasti udah sering dengar. Aku beli yang kecil karena dulu aku pernah pakai yang besar, terus habis itu nggak habis-habis. Karena aku juga sebelum pakai tiap hari nggak pakai segitu banyak, jadi aku beli yang kecil, but this is so good. Oke, itu dari tadi itu sebenarnya my main skincare sudah berakhir kayak gitu. Tapi kalau misalnya masih ada sebenarnya tambahan-tambahan. Jadi kalau misalnya siang hari aku harus pakai sunblock of course, karena sunblock itu sangat-sangat penting buat muka kita untuk menjaga dari UVA, UVB, which is very dangerous for our skin. Dan ini aku pakai yang dari L'Oreal UV Perfect Matte and Fresh. Jadi dia memang ditujukan untuk orang yang oily skin. Dia ada SPF 50 PA++++ oil free. Nah, kalau misalnya ini tuh kan memang ditujukan untuk orang yang oily skin, tapi dia juga punya varian-varian lain, jadi mungkin kalian langsung cek aja ke L'Orealnya. Terus habis itu next aku juga langsung biasanya kalau siang hari aku harus make upan. Terus kan meskipun muka aku oily gini, aku tetap dia tuh pengen glowing gitu guys, kayak aku nggak pengen dia dead matte. Jadi biasanya aku pakai ini dari CNP Laboratory. Dia ini face mist, propolis and peel mist, glossy and rejuvenate skin. Jadi aku beli ini di Korea. Aku nggak tahu apa dia di Indonesia atau enggak. Sepengetahuan aku sih aku nggak nemu. Jadi pas aku ke Korea aku langsung beli yang versi besarnya, dan ini sangat-sangat bagus. Ya ini memang yang version buat glossy. Aku ingat ada satu varian lagi tapi aku lupa apa. Mungkin kalau aku ingat, aku nemu gitu, aku bakal taruh di layar aja. Tapi ini aku langsung kayak pakai langsung ke muka aku. Kalau misalnya kalian memang bisa nemuin ini di Indonesia, penggantinya sih aku bisa bilang itu yang punyanya Innisfree, yang aku lupa botolnya putih gitu. Itu juga face mistnya Innisfree. Itu juga bagus banget, banyak teman-teman aku pakai itu. Sometimes kalau aku di kuliah juga biasanya teman-teman aku kayak ngasihin yang itu, dan itu very refreshing sih, very okay gitu. Nah, tadi itu kan kurang lebih sebenarnya step-step pagi dan malam aku sama, cuma mungkin produknya yang kayak serum, terus habis itu lip balm itu aku bedain. Tapi kalau misalnya malam hari itu juga biasanya aku ada tambahan kalau nggak males. Itu ini dia ini eyelash serum dari Heroin Make. Heroin Make ini brand Jepang. Dia ini watering eyelash serum. Jadi dalamnya itu aplikatornya dia tuh mirip-mirip kayak maskara. Terus habis itu dia ini serum bening. Jadi aku langsung pakai kayak like maskara di bulu mata aku. Ini help banget sih buat aku numbuhin bulu mata aku, karena bulu mata bawahku ini sebenarnya kayak mungkin kalau di kamera sekarang kan nggak terlalu kelihatan. Aku nggak punya bulu mata bawah gitu guys sebenarnya. Tapi kalau aku pakai ini nggak serutin itu sih, tapi dia cukup membantu aku untuk menumbuhkan sedikit-sedikit. Jadi paling nggak aku sekarang punya sedikit-sedikit gitu. Oke, jadi bagian yang terakhir itu bagian yang biasanya aku cuma pakai beberapa kali dalam seminggu. Jadi yang pertama itu adalah scrub. Yang pertama aku pakai ini dari Saint F, Energizing Coconut and Coffee Scrub. Deeply exfoliates and leaves skin fresh and glowing. Jadi kalau misalnya kalian cium, baunya itu benar-benar kayak coffee banget. Dia ini termasuk dalam physical exfoliator. Jadi memang bentuknya dalam butiran-butiran scrub gitu yang sebenarnya nggak kasar. Nah, kan aku pakai kalau misalnya scrub atau exfoliator itu 2 kali seminggu. Biasanya aku pakai yang pertama itu ini, yang kedua itu ini dari Neogen. Ini yang versionnya itu yang green tea. Jadi dia itu sebenarnya ada 3, green tea, wine, and lemon. Tapi aku pilih yang green tea. Terus dia ini tuh bentuknya kayak lembaran-lembaran gitu sih. Bentuknya tuh kayak lembaran-lembaran. Ada bagian yang halus dan bagian yang kasar. Pertama kali pakai yang kasar dulu, terus habis itu kalian balik ke bagian yang halus kayak gitu sih.
Nah, terus yang kedua, bagian yang kedua, ya kan, itu adalah masker, dunia permaskeran. Jadi aku kadang kalau misalnya bener-bener rajin aku bisa pakai tiap hari, tapi kalau misalnya aku kayak males atau terlalu sibuk, aku cuma pakai beberapa kali dalam seminggu. Masker-masker yang aku pakai ya biasanya kan mostly yang paling gak rempong itu sheet mask. Sheet mask aku biasanya pakai tuh benernya macam-macam sih, tapi rata-rata aku pakai tuh dari Innisfree atau Mediheal. Terus kalau misalnya yang kedua, karena kulit aku oily skin, jadi aku sangat-sangat saranin buat pakai clay mask. Ini juga pernah aku bahas di IGTV aku. Jadi clay mask yang aku paling seneng itu ini dari Freeman. Di Freeman All Absorbing Mint and Lemon Clay Mask. Jadi warnanya dia itu kayak hijau toska, hijau telur asin gitu, baunya sangat menyegarkan banget. Dan aku pakai ini biasanya kayak 2 kali seminggu kayak gitu sih. Oke, sekian dulu aja video minggu ini dari aku. Semoga kalian mendapatkan sesuatu dari video ini. Jadi jangan lupa buat give me some likes. Also subscribe to my channel karena aku bakal post setiap minggunya. Jadi supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Terakhir, thank you guys for watching and see you guys next time. Bye!